cukup. Jadi supaya menghasilkan sebuah balancing gitu ya, sebuah balance, maka di sini dari pengaturan number of robots, flow chart juga harus dipertimbangkan dari segi manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, ini kebutuhan perusahaan itu masing-masing berbeda. Jadi silakan rekan-rekan ketika ingin melakukan simulasi dari dengan model A, model B dengan parameter yang berbeda akan menghasilkan interpretasi yang beda juga. Jadi tidak bisa disamakan ya di sini ya. Nah, kemudian dari segi just in time supaya robot kalau misalkan ditingkatkan gitu ya, dari persentase waktu idealnya meningkatkan nilai berarti robot ini membutuhkan lebih banyak energi sebelum dapat menjalankan tugas mendesak. Kalau misalkan dari efisiensi tugasnya, robot dengan energi yang lebih tinggi dapat menjalankan tugas lebih efektif. Nah, kalau misalkan kita turunkan, persentase waktu idealnya dapat memungkinkan lebih banyak robot dengan energi rendah untuk segera mengambil tugas mendesak. Ini dapat mengurangi waktu ideal tentunya. Nah, kalau untuk ketersediaan robotnya, dengan kita mengurangi, artinya dengan lebih banyak robot yang tersedia, persentase waktu ideal dapat berkurang, tapi ini harus diimbangi dengan frekuensi pengisian ulang yang lebih tinggi juga. Nah, dari sini kita bisa langsung lanjut ke analisis untuk grafik yang si ordernya, outstanding ordernya ya. Nah, untuk outstanding ordernya ini sebenarnya saya coba langsung jelaskan secara kesimpulannya aja ya. Karena kan jadi dari menu memantau grafik outstanding order ini yang mencakup pesanan total, deluxe, kemudian dan standar, kita dapat mengevaluasi seberapa efektif sih sistem dalam menangani pesanan. Perubahan pada parameter ini perlu diatur dengan hati-hati ya untuk mencapai keseimbangan optimal antara jumlah pesanan yang belum selesai dan kinerja sistem secara keseluruhannya. Nah, kalau misalkan saya kasih contoh di sini, misalkan jumlah robot tinggi, full charge rendah, just in time tinggi misalkan. Saya kasih contoh case yang lain ya. Misalkan robotnya banyak. Oke, saya tarik di sini. Kemudian tapi dia full charge rendah dan si just in time-nya tinggi misalkan. Kita fullin aja. Nah, artinya di sini kalau misalkan kita hasilkan kita running lagi dengan banyaknya robot tetapi kapasitas energi rendah dan ambang energi tinggi, jumlah pesanan yang belum selesai mungkin tetap tinggi juga karena si robot sering mengisi ulang dan menunggu untuk mencapai ambang energinya. Ini mencerminkan atau tercermin dalam grafik sebagai peningkatan pesanan total deluxe dan standarnya di sini ya. Oke. Kemudian juga kalau misalkan jumlah robot rendah, full charge tinggi, dan just in time rendah seperti apa sih? Oke, kita coba ya. Jumlah robotnya rendah misalkan, terus full charge tinggi dan just in time rendah. Ini akan menghasilkan dengan sedikit robot tapi dengan kapasitas energi tinggi dan ambang energi rendah, jumlah pesanan yang belum selesai mungkin tetap rendah karena robot lebih sering tersedia dan dapat menyelesaikan lebih banyak pesanan sebelum perlu mengisi ulang. Di sini pesanan deluxe dan pesanan standar yang belum selesai akan menjadi berkurang, tetapi pesanan deluxe mungkin tetap lebih tinggi eh, dibandingkan dengan standar. Dapat dilihat juga di sini dari grafiknya ya, rekan-rekan ya. Nah, untuk hasil simulasi nanti akan saya coba lampirkan dalam bentuk narasi juga dalam Excel ya. Sorry, dalam bentuk PDF. Nanti rekan-rekan bisa mengunduhnya di dalam deskripsi YouTube ini. Nah, saya coba jelaskan dari segi grafik yang robots energi ya, karena masih banyak juga nih di sini berbagai grafik dan interpretasinya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya, tadi saya jelaskan di dalam si narasinya itu. Nah, di sini grafik energi robot memberikan gambaran penting tentang bagaimana parameter ini mempengaruhi operasi dalam si robotnya itu ya, yang mana memahami dan mengoptimalkan parameter ini membantu menjaga tingkat energi robot pada tingkat yang optimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi, keseluruhan dan produktivitas sistem manufaktur yang disimulasikan. Jadi kata kuncinya adalah produktivitas di sini ya dan efisiensi juga. Nah, untuk yang bagian si supply machine di sini ini mencakup mesin-mesin finisher, cutters, kemudian mesin jahit juga ya. Yang mana di sini adalah untuk penjelasannya, kesimpulannya, interpretasinya memberikan wawasan tentang bagaimana parameter-parameter ini mempengaruhi supply bahan baku produk antar mesin dalam setiap manufakturnya. Di sini memahami dan mengoptimalkan parameter ini dapat membantu menjaga supply mesin pada tingkat yang optimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari si sistem manufakturnya. Jadi dari segala jenis pengaturan ini ujung-ujungnya outputnya adalah efisiensi dan produktivitas. Nah, saya coba jelaskan untuk yang bagian continuous ya, karena kan ya. Nah, untuk bagian continuous ini sebenarnya
Kebalikan aja, hampir mirip juga dengan yang si Optics, cuma yang simulasi ini berjalan secara kontinu dengan tindakan dari si agent itu terjadi secara asinkron dan responsif, yang mana di sini memungkinkan si agent atau si robot ini bertindak segera setelah kondisi tertentu terpenuhi tanpa menggunakan proses menunggu dari si tik berikutnya. Nah, dari proses pengamatan ini kita bisa dapat mengetahui bahwasannya terdapat perubahan yang dapat terjadi secara lebih halus dan kontinu, sehingga memberikan gambaran yang lebih real time tentang bagaimana si agent itu beraksi. Nah, dari sini sebenarnya bisa diambil kesimpulan ya bahwasanya simulasi ONTIX ini memberikan pandangan yang lebih struktur dan teratur tentang perubahan dalam sistem, yang mana dengan tindakan agent yang jelas terjadi pada interval waktu yang diskrit. Kemudian juga simulasi continuous memberikan gambaran yang lebih halus dan real time dengan tindakan agent yang terjadi secara dinamis dan responsif. Pilihan antara keduanya di sini bergantung pada kebutuhan dari si analisis perusahaannya. Jadi, rekan-rekan juga bisa mengaturnya juga apakah ingin memilih discrete ataupun memilih continuous. Nah, di sini pilihan antara keduanya juga membutuhkan kita terstruktur atau gambaran yang lebih real time, dan artinya di sini bisa menghasilkan dua interpretasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, silakan lakukan simulasinya. Nanti saya akan coba berikan panduan lagi dengan bentuk narasi. Oke, dari saya sudah cukup. Di sini juga sebelum saya tutup, mungkin silakan juga mempelajari interface-nya kembali ya. Ada beberapa interface yang bisa rekan-rekan pahamin gitu ya dari sini ya. Sehingga silakan baca kembali user manualnya. Untuk penjelasannya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mencoba.